Amen, amen. Hey, welcome to Hillsong Church, kebaktian online hari Minggu. And kami sangat senang saudara bisa ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. And I believe that's gonna be a great Sunday, okay? So it's not too late, tidak terlambat untuk saudara mengundang teman-teman saudara atau keluarga saudara untuk mengikuti ibadah ini. Because I believe ibadah ini akan memberkati saudara, Tuhan akan berbicara ke dalam kehidupan saudara. Amen. Dan saya mau mengingatkan saudara, mengencourage saudara untuk tetap stay di kebaktian ini sampai selesai, karena saya percaya ada berkat dan ada kuasa waktu kita melakukan hal demikian. Amen, amen. So kita akan memuji Tuhan hari ini. So are you ready? Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Let's praise Jesus. Let's go. Selamat hari Minggu Hillsong Bali. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dari tempat saudara berada. Ku mencari sesuatu yang nyata namun tidak kulihat, dan ku teringat saat dia yang ku cari menemukanku. Tak dapat ku mengerti, takkan ku ingkari kasih-Mu segalanya. Takkan pernah bisa berjalan tanpa-Mu, Yesus segala segalanya. Ku tak mau yang lain, yang ku perlu hanya cinta-Mu. Ku tak mau yang lain, yang ku mau hanya cinta-Mu. Seperti nafas hidup, Engkau ku perlu setiap waktu. Hidup yang Kau berikan takkan pernah ku sia-siakan. Tak dapat ku mengerti, takkan ku ingkari kasih-Mu segalanya. Takkan pernah bisa berjalan tanpa-Mu, Yesus segala segalanya. Ku tak mau yang lain, yang ku perlu hanya cinta-Mu. Ku tak mau yang lain, yang ku mau hanya cinta-Mu. Hanya satu yang ku perlu, hanyalah satu yang ku perlu. Ku tak mau yang lain, yang ku perlu hanya cinta-Mu. Ku tak mau yang lain, yang ku mau hanya cinta-Mu. Yang ku mau hanya cinta-Mu. Ada kelembutan dalam cara Engkau mengasihiku, tanpa dusta, tak ternoda, begitu sederhana. Tiadakah yang dapat menangkan hatimu, tak ternilai kasih-Mu. Walau sulit untuk
Cintamu tak beliku, terimaku apa adanya. Dan kini ku datang, sepenuhnya ku serahkan hidup dan hatiku Tuhan. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa dalam berhancuranku dan semua rahasiaku, pikiranku tiada yang tersembunyi bagimu, walau resah pikiranku. Kasih-Mu buatku mengerti, cintamu tak beriku, terimaku apa adanya. Dan kini ku sepenuhnya ku serahkan hidup dan hatiku Tuhan. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Jiwaku kan terus bernyanyi, aku mengasihi-Mu. Tak hentikan ku nyatakan ku cinta Kau. Jiwaku kan terus bernyanyi, aku mengasihi-Mu. Tak hentikan ku nyatakan ku cinta Kau. Jiwaku kan terus bernyanyi, aku mengasihi-Mu. Tak hentikan ku nyatakan ku cinta Kau. Jiwaku kan terus bernyanyi, aku mengasihi-Mu. Tak hentikan ku katakan ku cinta Kau. Jiwaku kan terus bernyanyi, aku mengasihi-Mu. Tak hentikan ku nyatakan ku cinta Kau.
buka hatiku Tuhan, ku buka hatiku untukmu, sebab hanya Engkau yang mampu. Yesus nyatalah dalamku, ku buka hatiku Tuhan, ku buka hatiku untukmu, sebab hanya Engkau yang mampu. Yesus nyatalah dalamku, ku buka hatiku Tuhan, ku buka hatiku untukmu, sebab hanya Engkau yang mampu. Yesus nyatalah dalamku, ku buka hatiku Tuhan, ku buka hatiku untukmu, sebab hanya Engkau yang mampu. Yesus nyatalah dalamku, yang ku mau tinggal dalam kasih-Mu, terungkap di dalam-Mu. Hasratku hanya untuk mengenal-Mu, kan ku buka hatiku, lepaskan raguku, ku hauskan sentuhan yang ku mau tinggal dalam kasih-Mu, terungkap di dalam-Mu. Hasratku hanya untuk mengenal-Mu, kan ku buka hatiku, lepaskan raguku, ku hauskan sentuhan kasih-Mu. Amen, amen, and amen. Hey, selamat datang di kebaktian online Hillsong Church. Dan dimanapun saudara berada, kami sangat senang saudara bisa berada di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, and He is an amazing God. Amen. Dan perkenalkan, nama saya Gio dan ini istri saya Rebecca. Dan kami berdua adalah bagian dari tim di Hillsong Bali, dan kami sangat senang saudara bisa berada bersama-sama dengan kami. Dan saudara, di setiap kebaktian Hillsong Church kita selalu mendoakan prayer request. Dan mungkin saudara mempunyai beban doa yang saudara pingin kami untuk doakan. Hey, we would love to pray for that. Oke, yang saudara bisa lakukan adalah sangat gampang. Saudara bisa mengikuti petunjuk yang ada di screen saudara, atau tim kami akan mengirimkan link yang saudara bisa klik dan saudara bisa menaruh prayer request saudara, and we would love to pray for that prayer request. Amen. Dan di tangan saya ada yang berdoa, ini dari Lampung. Dia berkata, istri saya mengidap sakit ginjal yang kronis. Wow, tolong doakan sehingga dia bisa diberi kesembuhan. Kami sudah berusaha semampu kami dan sekarang kami hanya bisa berserah kepada Tuhan saja. Dimanapun saudara berada, mari kita berdoa buat this person. And kalian percaya Tuhan adalah Dia Allah yang bisa melakukan hal yang luar biasa. Dia bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, saudara. And we pray for that, and God loves you so much. Ada yang berdoa buat pregnancy juga. Tolong doakan agar saya dan istri saya bisa diberikan keturunan, and we will pray. Kita akan mendoakan buat pregnancy dimanapun saudara berada di seluruh Indonesia yang lagi doakan pregnancy. We would pray for you as well. Ada yang berdoa buat pekerjaan dan healing. Mohon doanya supaya saya bisa dipindah tugaskan ke pangkalan utama tentara, urusan militer dan pertahanan negara Indonesia. Wow.
Saya percaya saudara adalah seseorang yang sangat penting. And saya berdoa supaya doanya bisa dijawab oleh Tuhan. Tapi saya percaya dimanapun Tuhan menaruh saudara, saudara di tempat yang benar, di mana saudara bisa menjadi berkat, dimanapun saudara pergi dan berada. Dan juga healing, and we will pray for that as well. And saudara, let's pray for that. Tapi hati kami terbeban dengan one more prayer request, yaitu mungkin saudara terjangkit dengan penyakit COVID-19. Dan mungkin saudara lagi ada di rumah sakit sekarang nonton ibadah ini, atau mungkin saudara lagi di karantina di rumah saudara. Hey, we would love to pray for you as well. Kayak yang percaya tidak ada virus yang bisa mengganggu pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kayak yang percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa, and Dia tidak lupa dengan saudara, and He's not done with you. Amen. So let's pray for all these prayer requests. Kalau saudara siap, mari kita angkat tangan kita dimanapun saudara berada. Let's pray. Tuhan Yesus, berdoa buat this prayer request. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mau menjawab semua prayer request. Tapi Tuhan Yesus Kristus, biar kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami. Tuhan, berdoa Tuhan Yesus buat yang mendoakan buat kesembuhan. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Bapa. Engkau bisa melakukan hal yang mustahil, Tuhan Yesus Kristus. Engkau bisa memberikan mujizat, Tuhan Yesus, dalam sekejap, Bapa. Kami percaya kesembuhan menjadi milik mereka, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya, Bapa, bukan secara kebetulan Tuhan Yesus mereka mengirimkan prayer request. Yang percaya Engkau Allah yang menyediakan sesuatu yang luar biasa buat kehidupan mereka, Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoa buat pregnancy, Bapak, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan mereka keturunan, anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang akan bisa menjadi berkat buat orang tua mereka, buat teman-teman mereka, dan dimanapun mereka pergi dan berada, Bapak. Berdoa buat pekerjaan, Bapak, yang lagi membutuhkan pekerjaan sekarang. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau berikan mereka pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar, Tuhan Yesus, dan khususnya pekerjaan yang dimana mereka bisa menjadi berkat, Tuhan Yesus, di lingkungan tersebut, Bapak. Berdoa Tuhan Yesus buat all these prayer request, Bapak, yang mungkin Tuhan Yesus belum sempat dicatat, Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang mengetahui segala sesuatu, Tuhan Yesus, dan Engkau akan menjawabnya, because we know that you love us so much. In Jesus' name, and we pray. Amen. Amen. So good, so good. Saudara, tadi kita sudah membaca prayer request, dan di tangan saya juga ada yang mengirimkan praise report, atau bahasa Indonesianya adalah ucapan syukur. Atau ucapan syukur, saudara. Yes. Dan ada yang mengucap syukur mengenai pekerjaan, saudara. Okay? So good. Work. Dia bilang, puji Tuhan, semasa pandemik ini saya tetap dipelihara dan bisa mendapat orderan lebih banyak di pekerjaan saya. Wow. Isn't that amazing? So good. Apapun yang saudara jual, I wanna buy that, okay? And blessing, bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam musim pandemik ini. Hey, mungkin banyak yang bilang tahun 2020 adalah tahun yang susah, maybe, but hey, our God, the best is yet to come, okay? Yes. Dia adalah Allah yang bisa melakukan sesuatu yang baru. Mungkin banyak orang bilang tahun ini adalah tahun yang buruk, tapi untuk Tuhan Dia melakukan segala sesuatu untuk kebaikan saudara dan saya. Amen. Ada yang berdoa juga buat pekerjaan juga. Praise reportnya tentang pekerjaan juga. And I think I want to encourage buat yang lagi membutuhkan pekerjaan di tahun, especially tahun 2020. Kalau Tuhan bisa lakukan ke orang-orang ini, Tuhan bisa melakukan ke kehidupan saudara juga. Amen. In Jesus' name. Amen, amen. Hey, one more time, welcome to Hillsong Church, kebaktian online. Kami sangat senang saudara bisa berada di sini. Dan kalau ini pertama kali saudara berada, saudara mengikuti kebaktian online ini, dan saya mau encourage kalau misalkan saudara belum punya rumah rohani saudara, and saudara lagi mencari-cari kira-kira di mana saudara bisa tertanam, and we would love to have you. Okay, caranya sangat gampang. Saudara bisa mengikuti petunjuk di layar tersebut, atau tim kami akan membantu saudara. So that's why saudara perlu write it down di comment section, and our team would love to help you with that. Dan di deskripsi juga ya. Yes. Deskripsi. How do you Deskripsi. Deskripsi. Yes, saudara bisa lihat di deskripsi juga tersebut. And our team would love to help you with that. And one more time, welcome to Kebaktian Online Hillsong Church. Okay, saudara, tiba saatnya kita akan memberi, and my wife Rebecca Ray is gonna lead us in giving. Amen. Saudara, kita akan melanjutkan penyembahan kita melalui pemberian kita. Kalau saudara ingin memberi, caranya ada di screen saudara, ada di live chat. Tim kami akan membantu saudara dalam hal itu. And saya ingin encourage saudara. And I don't know about you, tapi saya percaya akan kuasa sebuah pemberian. Terlalu banyak contoh di dalam firman Tuhan yang menunjukkan betapa berkuasanya sebuah pemberian.
Ketika seorang anak memberi makan siangnya kepada Yesus, itu menyebabkan Yesus memberi makan 5.000 orang. Masih ada sisa lagi 12 bakul. Maria, ibu Yesus, dia memberi dirinya untuk menjadi bejana, untuk bayi Yesus bisa hadir, dan pemberiannya membuka jalan bagi kemanusiaan untuk seorang juru selamat. Isn't that amazing? Dan pemberian yang terbesar, yang bahkan tercatat dalam sejarah manusia, adalah ketika Yesus memberi nyawanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 jelas berkata bahwa konsekuensi pemberian Yesus bagi kemanusiaan ketika dia memberikan anaknya untuk menyelamatkan saudara dan saya, menghapuskan bahkan menggagalkan kebinasaan yang telah direncanakan oleh dosa bagi kita. And I believe that's such a great thing yang terjadi lewat sebuah pemberian. Sebab itu saudara, mari kita memberi. Apapun kapasitas pemberian saudara, apapun kapasitas pemberian kita, percayalah bahwa ada mujizat di setiap pemberian saudara. Ada mujizat dalam setiap kapasitas pemberian saudara. And we believe and we pray that pemberian ini bukan cuma akan stop di sini, tapi akan pergi ke dalam tempat-tempat yang Tuhan izinkan pemberian itu untuk pergi. Amin. So sambil saudara memberi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan, karena kami tetap dapat memberi ke dalam rumah-Mu. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk melihat ini bukan sebagai kesulitan untuk memberi, tetapi sebagai kesempatan untuk memberi ke dalam rumah-Mu. Sebuah kesempatan untuk memberi ke dalam rumah-rumah setiap orang yang mungkin saat ini sedang kesulitan Tuhan. Dan mungkin orang-orang yang sedang mencari Engkau Tuhan. Kami berdoa biar pemberian ini akan menjadi sesuatu yang hebat di dalam rumah ini dan dapat memberkati begitu banyak orang. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan kami memberikan syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang sedang Engkau rencanakan untuk Engkau beri bagi kami. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Amin. Dan sambil saudara memberi, I have some great news. What is it? Hillsong Worship mengeluarkan album terbaru judulnya Take Heart. Take Heart Again. Dan mungkin lagu-lagunya ada banyak yang sudah kita pernah dengar. Lagu-lagu klasik seperti Hosanna, Eagle's Wings, one of my favorite songs. Tapi dipresentasikan dengan cara yang begitu indah, yang begitu baru saudara. So it's available right now di semua digital platform yang ada. Saudara bisa dengarkan di Spotify, di iTunes, YouTube, everywhere. It's so beautiful. Dan juga Pastor Robert Ferguson menerbitkan bukunya yang terbaru. Oh my goodness, I'm so excited. Judul albumnya lagi saya mau bilang, judul bukunya. Judul bukunya adalah Are You Getting This? Oh my goodness, bagus banget bukunya saudara. Saya udah baca sinopsisnya. Oh my gosh, it's so good. Dan kalau saudara mau beli bukunya, mau download bukunya bisa di hillsongstore.com. Okay, ada e-book, electronic book, ada audiobook, dan juga ada buku fisik. So kalau saudara mau beli, silakan head out to hillsongstore.com dan saya percaya ini akan memberkati saudara. Amen. Amen, amen. So good. So this is it. Tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah saudara siap? So siap. Dan kalau saudara siap, bomb comment section saudara dengan emoji-emoji yang saudara favorit. And kasih hati warna ungu because someone yang akan berkhotbah dia suka dengan warna ungu. I don't know. How do you know? Maybe faith. Tapi Pastor Eka Muti, dia adalah our campus pastor and he's an amazing preacher. Dan saya percaya bahwa saudara akan diberkati oleh beliau and he's an amazing. So dimanapun saudara berada, let's welcome Pastor Eka Muti. Shalom semuanya, selamat datang, welcome home, selamat bergabung di ibadah online Hillsong Church. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua hari ini. And kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan seorang bocah yang luar biasa yang namanya Daud. Oleh sebab itu kalau saudara mencatat, silakan mencatat tema firman Tuhan hari ini, yaitu I am a giant killer. I am a giant killer. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32 sampai yang ke-42. Berkatalah Daud kepada Saul,
janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Man, you gotta be joking, right? Jenggotnya beruang dan singa dipegang, and Daud membunuhnya. That's crazy. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Jadi di akhir dari cerita ini, basically, kalau saudara baca terus ayat tadi, pada akhirnya, long story short, Daud mengalahkan Goliat orang Filistin itu. And saya mau kasih tahu kepada kita semua yang sedang bergabung saat ini, bahwa saudara adalah generasi pembunuh raksasa. Saudara adalah generasi pembunuh raksasa. That's what you are. And saudara harus mengerti bahwa saudara telah diciptakan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan raksasa-raksasa yang Tuhan izinkan datang ke dalam kehidupan saudara, akan saudara kalahkan mereka. You're gonna take the giants down. Amen. Katakan amen di live chat yang ada. Saya akan berdoa buat kita semua sebelum kita lanjutkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua akan dikuatkan lewat firman-Mu hari ini. Haleluya. Amen, amen, amen. Well, saudara perlu mengerti bahwa Tuhan dia selalu memikirkan generasi-generasi. Dia selalu punya visi, dia selalu punya rencana dan rancangan buat setiap generasi. Nah, ketika Tuhan mau merubah sebuah budaya, dia akan melakukannya lewat generasi atau sebuah generasi. Nah, kalau generasi tersebut mereka tidak bisa melakukan apa yang harus mereka lakukan, maka generasi yang akan datang akan melakukan apa yang perlu mereka lakukan. So Tuhan selalu bekerja from generation to generation. And again, saya mau ingin ingatkan kepada kita semua, you are a giant killer. Tulis di live chats, katakan I am a giant killer. Kita adalah generasi pembunuh raksasa. Saya mau kasih tahu saudara tentang masa lalu saudara. Segala sesuatu yang pernah saudara alami di masa yang lalu, sebenarnya itu adalah sebuah setup. Sebenarnya Tuhan izinkan apapun, hal-hal yang tidak membuat saudara nyaman. Segala sesuatu yang kesengsaraan yang saudara alami, penderitaan yang saudara alami, problems, tantangan yang saudara alami di masa-masa yang lalu. Sebenarnya Tuhan lagi mempersiapkan saudara untuk menghadapi
raksasa atau masalah yang lebih besar, tantangan yang lebih besar di depan sana. Pandemi ini cepat atau lambat akan menjadi masa lalu kita. Cepat atau lambat pandemi ini akan menjadi masa lalu kita. Dan saya percaya kita akan keluar lebih daripada pemenang. Karena saudara dipanggil Tuhan, saudara dipilih Tuhan, saudara ditunjuk Tuhan untuk mengalahkan setiap raksasa-raksasa yang datang dalam kehidupan saudara. Saya ingin bertanya kepada saudara, do you know who you are? Apakah saudara tahu siapa saudara? Yang saya tanyakan bukan nama saudara, bukan alamat saudara, bukan ukuran sepatu, ukuran baju dan lain sebagainya. Yang saya maksudkan adalah, apakah saudara tahu siapa saudara di dalam kerajaan Allah? Saya mau kasih tahu kita semua hari ini. Saudara diciptakan untuk melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu semua proses yang saudara alami di masa-masa yang lalu, sebenarnya semua itu terjadi karena sedang membentuk saudara. Sedang mencari tahu siapa saudara sebenarnya. Saya nggak tahu kalau saudara pernah nonton film Transformers. Kalau ada di live chats, kalau ada yang suka dengan film Transformers, tolong tulis di situ bahwa saudara adalah fans film Transformers. I love that movie and I wish mereka keluarin lagi film Transformers yang baru. But my son Jaden, saya pernah belikan mainan Transformers, bukan karena dia suka, tapi karena saya yang suka Transformers. Jadi saya belikan dia mainan Transformers. You know what? Jadi kadang-kadang waktu dia bermain mainan Transformers tersebut sometimes bisa jadi robot, sometimes kadang-kadang bisa jadi mobil, kadang-kadang setengahnya robot, setengahnya mobil. You know, but contoh ini contoh yang sangat simple. Saya mau kasih tahu kita semua bahwa kita bisa berubah menjadi sesuatu sangat tergantung siapa yang menyentuh kita. Jadi dalam kehidupan kita, orang yang kita bawa dekat dalam kehidupan kita, mereka punya peran penting yang akan menjadikan kita seperti apa. Listen carefully. In the wrong hands, you can become anything depending on who touches you. Di tangan yang salah, artinya di tangan yang salah kita bisa menjadi apa saja, tergantung siapa yang menyentuh kita. Daud gak pernah berpikir kalau dia akan menjadi raja orang Israel. Buktinya dia gak lahir sudah pakai mahkota, terus pegang pedang di tangannya sambil isap jempol. No. Dia gak pernah tahu kalau dia akan menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Here's the thing, salah satu hal yang sangat penting yang perlu saudara ketahui. Saudara gak akan pernah tahu kebesaran itu. Saudara gak akan pernah tahu the greatness yang ada di dalam diri saudara. Karena kebesaran itu akan kelihatan normal saja. Kebesaran itu atau greatness itu akan kelihatan bahkan mungkin insignificant. Biasa-biasa aja when it started. Karena kebesaran, sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Setiap orang, there is a greatness ini. Ada kebesaran di dalam diri saudara. Sama seperti Daud. Ada seorang raja di dalam dia. So, I just want to encourage everybody. Be very careful dengan siapa yang saudara bawa dekat dalam kehidupan saudara. Siapa yang menyentuh saudara. Karena saudara bisa menjadi seperti apa yang mereka inginkan. And to be honest with you, kadang-kadang kita merasa alone, kadang-kadang kita merasa sendiri, kadang-kadang kita merasa kesepian, kadang-kadang kita merasa kita ditolak, kadang-kadang kita merasa kita kok nggak punya teman dan lain sebagainya. But one thing for sure, saya ingin saudara tahu bahwa, hey, kadang-kadang Tuhan memisahkan kita dari orang-orang karena Dia lagi prepare saudara, karena kita lagi di prepare sama Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi panggilannya bagi kehidupan saya. And maybe a lot of you saat ini yang itu yang saudara rasakan saat ini. No one care. Saudara merasa kayak nggak punya teman, nggak ada orang yang benar-benar peduli dengan saudara. It's okay. Saya mau kasih tahu saudara, it's okay kalau saudara merasa seperti itu. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud kenapa Dia memisahkan saudara dari orang-orang yang Tuhan tidak mau mereka dekat dengan saudara.
Makanya saya suka janji firman Tuhan di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-22. Dia berkata seperti ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Wow, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Seorang anak kecil, Daud, seorang anak kecil yang diremehkan oleh orang lain, adalah seorang anak kecil yang akan dipakai Tuhan untuk mengalahkan raksasa yang ada di depannya. So jangan menyesal. Kadang-kadang kita tidak perlu menyesal kalau kita merasa sendiri, nggak ada orang mau dekat dengan kita. Because Tuhan have a bigger plan. Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang dahsyat atas kehidupan saudara. Dan saya mau kasih tahu lagi kepada kita semua. Listen. And what God has for you, it's for you. Nobody can grab it, nobody can steal it, nobody can get it. Apa yang Tuhan telah berikan, rencanakan, rancangkan bagi saudara, itu adalah buat saudara. And Daud, dia adalah seorang yang luar biasa karena Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa sehingga dia bisa mengalahkan Goliat yang ada di depannya. But one thing, salah satu hal yang luar biasa juga tentang Daud adalah dia orang yang tidak bersungut-sungut ketika diminta untuk melakukan hal-hal kecil. Daud dia suka dengan menggembalai domba ayahnya. Dia take care domba-domba ayahnya. And ketika dia take care domba-domba di kebun atau di ladang, dia bertemu dengan Tuhan. Dia encounter God. And itu sesuatu yang sangat luar biasa. And saya percaya hari ini ada banyak orang yang akan encounter Jesus. Ada banyak orang yang akan mengalami Tuhan. One day, Daud dia diperintahkan ayahnya untuk membawa makanan buat kakak-kakaknya yang sedang ada di medan perang. So, what do? Apa yang Daud lakukan kalau dia hidup di zaman sekarang? Dia akan buka aplikasi Gojek atau GrabFood atau GoFood dan dia akan pesan nasi campur yang paling enak di Bali. Whatever nasi campur terfavorit saudara, tulis di live chats. But dia pesan makan dan dia bawa makanan tersebut buat kakak-kakaknya. Here's the thing. Ini hal yang sangat kecil yang Daud lakukan. Boleh saya kasih tahu saudara, the power of little things. See, Tuhan akan mengirimkan saudara, Tuhan akan meminta saudara untuk melakukan perkara-perkara yang kecil. Dan kalau saudara setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka ini sebenarnya sedang membuka pintu untuk Tuhan mengirimkan perkara-perkara yang lebih besar. Dan karena saudara mau melakukan perkara-perkara yang kecil, yang sebenarnya dulu itu adalah perkara-perkara yang besar. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan selalu mempersiapkan kita untuk mengatasi, untuk menghadapi, untuk mengalahkan perkara-perkara yang besar, tantangan-tantangan yang besar, raksasa-raksasa yang besar. So, jangan meremehkan perkara-perkara yang kecil. Listen carefully. This is sebuah kutipan yang sangat luar biasa. Dia berbunyi seperti ini. Great people are people who do little things with greatness. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, orang-orang yang luar biasa, mereka melakukan perkara-perkara yang kecil dengan hati yang besar. Di pandemi ini, maybe Tuhan akan mengirimkan atau mengizinkan saudara melakukan perkara-perkara yang kecil. Setia dengan perkara-perkara kecil, saudara lihat Tuhan akan mengirimkan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan saudara. And saya percaya, saudara akan keluar lebih daripada pemenang. Saudara akan mengalahkan perkara-perkara yang besar. Saudara akan mengalahkan tantangan-tantangan yang besar di dalam kehidupan saudara. Tuhan, dia menggunakan hal-hal kecil. Kita selalu berpikir, saya perlu melakukan perkara-perkara yang besar. Saya hanya mau melakukan perkara-perkara yang besar. Itu bukan prinsip kerajaan surga. Prinsip kerajaan surga adalah, again, ketika kita setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita kepada perkara-perkara yang lebih besar. So Daud, akhirnya dia bawa bungkus nasi campur tersebut buat kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Ketika dia sampai di medan perang tersebut, ada raksasa yang sangat besar. Ada seorang Goliat, seorang Filistin yang meremehkan, memalukan, mengejek bangsa Israel. Dan dia lihat dan dia berkata dalam hati, man, ini orang dia nggak tahu siapa kita di dalam Tuhan.
Listen carefully. The way you discover who you are is by discovering your passion. Your passion are a little hints that God gives you to your purpose. Artinya, cara untuk kita bisa mengetahui, discover, mengidentifikasi siapa kita adalah dengan cara mengetahui apa yang menjadi passion kita. Passion kita adalah rahasia kecil yang Tuhan berikan untuk supaya kita bisa menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ketika Daud melihat raksasa ini, dia bangkit dan berkata, "Bro, I'm gonna kill you. You're messing with the wrong guy, and I'm gonna take you down. Hari ini juga saya akan mengalahkan engkau." Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Right. Di dalam segala situasi, di dalam setiap masa, di dalam setiap musim kehidupan kita. What you are determines what you see. What you see determines what you do. Apa kita dan siapa kita akan menentukan apa yang kita lihat atau bagaimana kita melihat tantangan yang sedang ada di depan kita. Dan apa yang kita lihat, apapun tantangan yang ada di depan kita sangat menentukan apa yang akan kita lakukan ketika kita berhadapan dengan masalah yang sedang kita lalui. Season yang berat bagi semua orang, masa pandemi ini it's mendatangkan banyak kesengsaraan, mendatangkan banyak tantangan yang sangat membuat kita nggak nyaman. But hey, kita perlu tahu siapa kita di dalam kerajaan Allah. Amen. Saudara diciptakan untuk menang. Saudara diciptakan untuk mengalahkan raksasa-raksasa dalam kehidupan saudara, in Jesus name. And saya percaya ketika saudara keluar dari masa pandemi ini, saudara akan dengan bangga bersaksi, hey, ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya bisa melewati masa ini dengan luar biasa, dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang dahsyat. Karena Immanuel, Tuhan beserta kita. One thing yang perlu kita pelajari juga, yang sangat penting dari kehidupan Daud. Terkadang dalam kehidupan kita nggak bisa pakai cara-cara yang lama. Kita nggak bisa pakai cara-cara yang generasi sebelumnya. Kita pakai cara mereka untuk menghadapi tantangan di masa yang sekarang ini. Makanya di ayat 1 Samuel 17 ayat 37 sampai 39. Dia berbunyi seperti ini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Listen. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Lalu, dengarkan baik-baik, lalu Saul, generasi yang lama, cara yang lama. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul. Jadi ini yang dikatakan Daud kepada Saul. Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Dia nggak bisa jalan karena mungkin bajunya terlalu berat, alat-alatnya terlalu berat. Dia nggak bisa pakai alat-alat tersebut. Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Kemudian Daud melepaskan baju-baju tersebut. Dia melepaskan segala perlengkapan perang si Saul saat itu. Saya mau kasih tahu kita semua, jika kalau kita menggunakan senjata-senjata yang lama, kalau kita menggunakan cara-cara yang lama, kemungkinan besar kita akan dikalahkan si iblis. Karena you know what? It will slow you down. Because Daud dia coba pasang semua perlengkapan Saul. And dia coba berjalan. He is still young. Dia masih anak muda. Dia masih pipinya kemerah-merahan kayak maybe opa-opa Korea, whatever. But sangat berat sampai mungkin dia jalan, saya coba berimajinasi dia berjalan berat and slow him down. Dia sangat lemah, dia nggak kuat untuk memikul baju-baju tersebut. Saudara nggak bisa menjadi orang lain.
Saudara perlu menjadi diri saudara sendiri. Kalau saudara mau mengalahkan raksasa-raksasa yang sedang saudara hadapi saat ini, atau yang akan saudara hadapi di masa yang akan datang, you need to be who you are, be yourself. Saudara perlu menjadi diri sendiri. Saudara nggak bisa pakai cara yang lama atau cara-cara generasi lama yang mereka pernah pakai, dan saudara menggunakan hal tersebut untuk mengalahkan raksasa saudara. It's impossible. Nggak mungkin saudara bisa mengalahkan mereka, because musuh yang kontemporer, musuh saat ini, saudara perlu menggunakan senjata yang kontemporer, yaitu saudara, you need to be yourself. Don't try to become someone else. Itu bukan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. And Daud, dia sadar, dia tahu bahwa dia bisa mengalahkan Goliat, dia bisa mengalahkan raksasa ini, dia bisa mengalahkan orang Filistin ini. Ya, akhirnya apa? Setelah dia lepaskan perlengkapan yang Saul kasih, dia ambil 5 batu kali dan sebuah kain, and dia menggunakan 5 batu tersebut dan kain tersebut. Kalau saudara baca terus dari ayat yang tadi, Daud mengalahkan Goliat dengan batu dan sebuah kain. Kenapa? Karena ini dia sering pakai, dia sudah menguasainya. Apa arti kata menguasainya? Artinya dia pernah mencobanya, dia pernah menggunakannya, dia terus di train every day. Ketika dia ketika singa datang, dia menggunakan hal-hal ini untuk mengalahkan beruang dan harimau yang datang dalam mengejar atau ingin membunuh para domba-dombanya. So you need to be yourself. Gunakan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Tuhan mau pakai apapun yang ada di dalam diri saudara untuk mengalahkan Goliat, raksasa yang sedang saudara hadapi saat ini. And I just want to remind you, untuk menutupi firman Tuhan hari ini. Semua masa lalu, semua penderitaan, semua kesengsaraan, semua tantangan, semua pencobaan yang pernah saudara alami di masa yang lalu. Ingat bahwa Tuhan izinkan semua itu terjadi karena itu adalah sebuah training. Itu adalah sebuah training, yes. Tuhan lagi train saudara, Tuhan lagi mempersiapkan saudara, Tuhan sedang melatih saudara. Sama seperti Daud ketika dia menjaga dombanya di ladang. Dia pakai batu dan kain tersebut untuk mengalahkan beruang dan harimau. And masa lalu kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita. It's a training for all of us. Sebuah pandemi ini, jangan melihat ini sebagai sesuatu yang akan memberhentikan kita untuk memenuhi tujuan dan panggil Tuhan dalam kehidupan kita. Pandemi ini, di awal tadi saya katakan, pandemi ini cepat atau lambat akan menjadi masa lalu kita. And masa ini Tuhan sedang train kita, Tuhan sedang melatih kita. Sebenarnya ada giant yang akan lebih besar, yang akan datang di masa yang akan datang. And you know what? Saudara akan mengalahkan dia. Because apa? You are a giant killer. Katakan sekali lagi di live chat, I am a giant killer. You're gonna take the giant down. Janji firman Tuhan, remember this. Janji firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amen. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Halo. Yes, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Masa pandemi ini, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. And janji firman Tuhan juga di dalam Filipi 4 ayat 13, terjemahan bahasa Inggris. I can do all things to Christ who gives me strength. Saya dapat melakukan segala perkara karena kekuatan yang telah diberikan kepada kita semua oleh Yesus Kristus. So, apapun yang menjadi raksasa saudara saat ini, remember who you are di dalam kerajaan Allah. Ingat siapa saudara di dalam kerajaan Allah. Di dalam diri saudara ada roh yang luar biasa. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dia tinggal dan hidup dalam saudara. And you gonna take your giant. Saudara akan mengalahkan setiap raksasa yang akan datang dalam kehidupan saudara. In Jesus' name.
Amen, amen. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan, apapun raksasa yang sedang mereka hadapi saat ini, ataupun raksasa-raksasa yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang Tuhan, kami percaya Tuhan, kami dipanggil untuk menang, dan Engkau akan berperang bersama-sama kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu akan lebih luar biasa, especially dalam season ini. Pandemi ini mungkin menjadi raksasa bagi banyak orang. Dan kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu mengatakan, we can do all things. Kami dapat melakukan segala perkara karena kekuatan yang ada di dalam setiap kami. Haleluya. Amen. Amen. Semoga saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. And di dalam setiap kebaktian Hillsong Church, kami selalu memberikan kesempatan untuk orang-orang berkata ya kepada Yesus. And dimanapun saudara sedang bergabung saat ini, mungkin saudara belum pernah berkata ya kepada Yesus, dan saudara ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara saat ini. Kami di gereja ini, di Hillsong Church, dengan senang hati ingin mendukung dan membantu saudara dalam perjalanan saudara mengenal Kristus lebih lagi. Kalau saudara ingin berkata ya kepada Yesus, atau mungkin saudara yang ingin berbalik lagi kepada Yesus, saudara mungkin pernah mengikuti Yesus dan saudara meninggalkan dia. Tapi saya punya good news bagi saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. He is always there. Dia selalu ada di situ. Berbalik kepadanya hari ini dan berkata ya kepada Yesus, dan saya percaya kehidupan saudara tidak akan pernah sama lagi. Yang perlu saudara lakukan adalah mengikuti doa yang sangat simple, yaitu doa keselamatan yang saya akan pimpin, dan saudara bisa mengulangi kata-kata saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, aku bersyukur buat anak-Mu Yesus. Aku bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu. Aku percaya Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menebus dosaku, menghapus segala kesalahanku. Jadikan aku baru. Kini aku milik-Mu dan Engkau milikku. Dalam nama Yesus. Amen, amen, amen. Selamat saudara. Sebuah keputusan terbesar, terbaik yang pernah saudara buat dalam kehidupan saudara. Saya pernah membuat keputusan ini many years ago. Puluhan tahun, maybe 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. And apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan saya sangat luar biasa, dan itu yang akan Yesus kerjakan dalam kehidupan saudara. So sekali lagi, selamat atas keputusan saudara. God bless you, Hillsong Church, atau siapapun yang sedang bergabung saat ini. Thank you for joining in. Terima kasih sudah bergabung di ibadah ini. Tuhan memberkati kita semua. Amen. Selamat untuk saudara yang mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. It is the best decision yang akan saudara ambil. Congratulations. It is so good. Dan kami bersuka cita bersama-sama dengan saudara. Dan celebrate your next journey with Jesus. Dan saya percaya saudara tidak akan pernah menyesal mengikuti Yesus. Amin. Amen. Dan ada langkah selanjutnya setelah saudara mengambil keputusan hari ini. Saudara bisa lihat di online page saudara ada ikon yang bertuliskan Yesus. Saudara bisa klik di situ, atau ada link yang akan diberikan di live chats. Saudara akan dibawa ke form page yang saudara bisa isi. Please fill it out, dan tim kami akan menghubungi saudara, dan kami akan berjalan bersama-sama dengan saudara di perjalanan yang baru ini bersama Tuhan Yesus. Amin. Amen. So good. So this is it. Ini adalah akhir dari kebaktian ibadah online Hillsong Church hari Minggu. Dan terima kasih banyak buat saudara yang sudah mengikuti ibadah online ini. And personally, I just want to say thank you bagi saudara yang selalu setia setiap hari Minggu mengikuti ibadah ini. Dan we're so grateful for you. And seperti yang Pastor Eka bilang, jangan kasih kendor, saudara. Jangan dikasih kendor, bahasa Inggrisnya don't give kendor. Okay, don't give kendor. Jangan kasih kendor. And it's gonna be an amazing day. We hope that you have a blessed week. And we're gonna close this with one praise song. But before, let me pray for you.
Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Bapa buat semua orang Tuhan Yesus yang mengikuti kebaktian ibadah online ini ataupun yang belum sempat Bapa, Engkau berkati kedua tangan mereka Tuhan Yesus Kristus, berkati biar apapun yang mereka lakukan bisa berhasil, pekerjaan mereka Tuhan Yesus, keluarga mereka, relationship mereka, masa depan mereka Tuhan Yesus, Engkau berkati in Jesus name, karena kami percaya the best is yet to come dan Engkau Allah yang setia yang selalu bersama-sama dengan kami. In Jesus name we pray and everybody say Amen. Amen. We're gonna close with my favorite song, Selamat Hari Minggu, and everything is going to be alright. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Washed